Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu mahasiswa semester 3 Ekonomi Syariah program Pasca Sarjana Yayan Manado yang saya hormati. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum kita melanjutkan untuk atau memulai perkuliahan tentang hukum kontrak dan perikatan, terlebih dahulu Ibu mau menyampaikan bahwa insya Allah pertemuan ini kita akan lakukan kurang lebih 16 kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS. Jadi ada beberapa hal untuk penilaian, termasuk kehadiran, kemudian tugas, penugasan, kemudian UTS, UAS, dan juga diskusi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sengaja saya membuatkan tugas atau membuatkan materi dalam bentuk YouTube, sehingga saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sangat sibuk. Oleh karenanya YouTube ini bisa dinonton atau materi ini bisa dinonton di waktu-waktu luang Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga nanti akan melakukan perkuliahan secara daring. Baik, jadi hukum kontrak dan perikatan. Selanjutnya, hukum perikatan itu diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari bab 1 sampai dengan bab 4. Jadi pada bab 1 tentang perikatan pada umumnya, bab 2 tentang perikatan yang timbul karena perjanjian, bab 3 tentang perikatan yang timbul karena undang-undang, dan yang bab keempat adalah tentang hapusnya perikatan. Itu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian mencari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu bisa nanti dibuka di buku 3 di KUH Perdata, karena buku pertama kan tentang orang, buku 2 benda, buku 3 tentang perikatan, dan yang keempat tentang daluarsa. Jadi kita akan berbicara isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu pada buku 3, yakni tentang perjanjian. Nah, buku 3 KUH Perdata menganut azas kebebasan berkontrak. Jadi kebebasan berkontrak itu bebas untuk membuat perjanjian, bebas untuk tidak membuat perjanjian, ataukah bebas memilih bentuk atau model dari perjanjian yang kita lakukan. Ya, jadi kebebasan berkontrak dalam hal membuat untuk perjanjian. Bisa juga Bapak Ibu sekalian membaca buku dari Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, ya, tentang masalah penemuan hukum atau tentang perjanjian. Nah, artinya bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja. Silakan membuat perjanjian apa saja. Apakah dalam hal perjanjian misalnya tentang jual beli, ataukah misalnya perjanjian dalam hal hubungan-hubungan keperdataan lainnya, silakan membuat perjanjian itu. Dengan sebuah catatan, asal tidak melanggar ketentuan apa saja. Asal tidak melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi ada 3 hal. Ada 3 hal dalam kebebasan berkontrak itu, yaitu tidak melanggar ketentuan undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan. Jadi 3 hal itu, ya. Jadi silahkan untuk melakukan perjanjian atau melakukan kontrak dengan siapa saja, asalkan memperhatikan ketentuan undang-undang, memperhatikan ketertiban umum, dan juga memperhatikan aspek kesusilaan. Nah, pada pasal 1338 KUH Perdata itu dinyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya.
Jadi ketika Bapak Ibu sekalian membuat perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain, maka itu secara sah, yang tadi ya, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, maka itu dianggap sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ya. Artinya tiap-tiap perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Ya. Jadi antara adanya tadi perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain itu adalah dianggap atau berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya dan telah mengikat kedua belah pihak untuk saling melakukan prestasi atau hubungan hukum. Oke? Ya, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan pengertian perikatan? Definisi perikatan hukum atau yang disebut dengan verbintenis atau disebut dengan obligatio tidak dijumpai dalam KUH Perdata. Jadi kalau coba dibuka KUH Perdata buku 3 itu KUH Perdata, silakan dibuka-buka. Tidak satu pasal pun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan. Nah, akan tetapi di sini ada beberapa ahli hukum yang menyampaikan atau mendefinisikan apa itu perikatan. Nah, menurut Yustianus, perikatan itu adalah suatu kewajiban dari seseorang untuk mengadakan prestasi terhadap pihak lain. Perikatan hanya ditinjau dari suatu segi saja, yakni segi kewajiban atau segi pasifnya saja. Itu menurut Yustianus, bahwa kewajiban dari seseorang itu untuk mengadakan sebuah prestasi dengan pihak lain. Jadi ada sebuah kewajiban yang harus dilakukan ketika perjanjian dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Misalnya perjanjian jual beli tanah misalnya. Objeknya adalah tanah, si penjual dengan si pembeli telah mengadakan sebuah perjanjian. Kemudian yang satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang dan satu pihak lagi untuk berkewajiban untuk menyerahkan misalnya bukti atau sertifikat tanah tersebut. Jadi di sini ada kewajiban, ada hak. Jadi ketika pembeli memberikan kewajibannya, memberikan sejumlah uang, berarti si penjual itu adalah kewajibannya untuk, haknya untuk memperoleh uang tersebut. Ya. Nah, bagaimana menurut von Savigny? Nah, von Savigny mengatakan hak dari seseorang atau kreditur terhadap seorang lain atau debitur. Jadi perikatannya itu ditinjau dari segi hak. Nah, kalau tadi dari Yustianus dia menekankan pada aspek kewajiban, nah menurut von Savigny menekankan dari aspek hak. Nah, bagaimana dengan Subekti? Nah, Subekti mengatakan hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan dengan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau yang berutang. Jadi kalau menurut Subekti, tadi dia ada hak dan kewajiban, dia lebih detail untuk memberikan definisi daripada perikatan. Kalau tadi Yustianus dengan von Savigny, satunya menekankan pada aspek kewajiban, yang satu lagi pada aspek hak. Nah, kalau dari Prof. Subekti, beliau menekankan pada aspek hak dan kewajiban. Ya. Jadi kalau yang pasif itu kewajiban, ada yang disebut dengan skuld atau hutang atau haftung atau kewajiban. Ya. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur perikatan? Nah, unsur-unsur perikatan yang pertama adanya hubungan hukum. Jadi hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain sehingga menimbulkan sebuah prestasi untuk melakukan kewajiban. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang saya kira mahasiswa S2 yang sudah memiliki basic S1 apakah sarjana hukum atau sarjana syariah pasti sudah memahami betul apa yang difahami atau apa yang dimaksud dengan hubungan hukum. Nah, dalam bidang hukum harta kekayaan,
peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia bernilai uang. Yang ketiga, antara dua pihak. Jadi ada kreditur yang berhak atas suatu prestasi dengan debitur yang berkewajiban menunaikan prestasi. Ya. Jadi kalau kita misalnya di bank itu, kita sebagai debitur, kewajiban kita untuk ya membayar setiap tagihan kita setiap bulan. Kreditur itu haknya untuk mendapatkan kewajiban kita setiap bulan. Yang selanjutnya isi dan tujuan, yaitu prestasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan prestasi dan wan prestasi? Sering kita dengar ada istilah prestasi, ada istilah wan prestasi. Unsur dari sebuah perikatan adalah adanya suatu isi atau tujuan perikatan. Prestasi terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama, memberikan sesuatu, membayar harga, menyerahkan barang atau jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua, berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan suatu merek dagang tertentu. Itu prestasi ya. Nah, kalau macam-macam wan prestasi, yang pertama tidak memenuhi prestasi sama sekali. Jadi tadi antara isi perjanjian sudah dibuat pada misalnya pada tanggal sekian sudah harus menyerahkan atau harus membayar, debitur harus membayar utangnya sekitar misalnya 5 juta per bulan. Tetapi pada tanggal tersebut dia tidak melunasinya, berarti dia tidak memenuhi prestasi. Atau misalnya terlambat memenuhi prestasi, biasa kan tagihannya kita tanggal 15, nanti kita bayar tanggal 20, itu berarti terlambat memenuhi prestasi. Nah, memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, ya tagihannya misalnya sekian, tapi yang dilakukan hanya dibayarnya cuma sebagian. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perikatan. Jadi tidak sesuai dengan isi perikatan atau yang kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak tadi sebelumnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ada 8 slide yang Ibu sampaikan untuk materi pertama. Silahkan dipelajari, silahkan dibaca-baca. Dengan tugas Ibu adalah silahkan membeli KUH Perdata, kemudian dibaca tentang buku 3 yang lebih spesifik membahas tentang perikatan. Karena ini sengaja saya sampaikan bahwa perikatan pada umumnya, sehingga karena gelar nanti yang akan dicapai adalah gelar magister hukum. Perlu kiranya untuk Bapak Ibu sekalian mengetahui apa sih sebenarnya yang dibahas dalam kitab undang-undang hukum perdata itu, terutama yang terkait dengan buku 3 tentang perikatan. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian itu dulu materi dari saya. Tolong dipelajari, dibaca-baca, dan dipelajarilah ya, dibaca dalam waktu-waktu luang. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.